Ini adalah anjing yang tidak berani diganggu siapapun, karena pemiliknya adalah kepala botak yang kejam ini. Tetapi gangster ini siap membunuh anak anjing itu jika dia ingin mati dan mengangkat senjatanya. Gangster kecil itu menyatakan ketidakpuasannya, dan dia memberi isyarat kepada kepala botak itu 2 kali. Tetapi pada akhirnya, dia memukul lututnya dengan keras lagi, dan hampir memuntahkan makanan semalam. Kepala botak itu tersenyum dan mengembalikan pistolnya kepadanya, berpikir bahwa itu adalah hal yang baik. Ambil dan segera tarik pelatuknya. Tapi kepala botak itu tidak menembak, dia hanya ingin menakutinya. Kemudian sekelompok gangster keluar. Bosnya, Chang Mao, adalah karakter yang kejam. Mereka yang berani memprovokasi dia akan selalu menderita. Tetapi kepala botak tidak panik sama sekali. Tetapi Chang Mao membawa kuncinya, dan dia memperingatkan kepala botak itu untuk membersihkan. Kata-kata ini membuatnya tertawa. Tidak ada yang berani sombong di depannya. Dan itu adalah rencana si botak untuk membuat marah Chang Mao. Keduanya telah menjalin permusuhan 3 tahun lalu. Keluarga kepala botak dimusnahkan, dan tidak ada keluarganya yang selamat. Hanya kepala botak di kantor polisi yang lolos secara kebetulan. Setelah itu, dia diam-diam bersumpah untuk membunuh Chang Mao untuk membalaskan dendam keluarganya. Polisi menemukan adik laki-laki Chang Mao melalui penyelidikan. Saat ini, sang adik memimpin orang untuk berburu di pegunungan. Seekor kelinci menarik perhatiannya, dan sang adik mengambil M4 miliknya yang lengkap. Setelah beberapa saat, dia bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun, yang membuat sang adik sangat marah, jadi dia segera mengejarnya. Dia datang ke tepi tebing dan mencari-cari dengan cermin 8 kali. Pada saat ini, kepala botak itu tiba-tiba muncul, dan dia mencengkeram leher pihak lain. Mendorongnya dari tebing. Kemudian dia menemukan Chang Mao sengaja memprovokasi, tujuannya adalah membiarkan pihak lain datang mengganggunya. Kepala botak menemukan sebuah hotel untuk tinggal di kota. Dan pada malam hari, adik laki-lakinya yang berambut panjang, datang dan bertanya kepada pemilik tentang keberadaan kepala botak itu. Tetapi pemiliknya menolak untuk memberitahunya, bahwa dia baru saja menamparnya. Ketika dia melihat formulir pendaftaran, kepala si mencekik lehernya dari belakang, melemparkannya ke dinding dan membuatnya pingsan, lalu menyeretnya pergi seperti ayam. Ketika si kumis bangun, dia mendapati dirinya diikat ke tudung. Dia memohon pihak lain untuk melepaskannya. Melihat kepala botak itu tidak tergerak, dia mulai berbicara sampah lagi. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia sedang sekarat. Kaos kaki itu dipaksa masuk ke mulut di kumis, lalu dia membuka pintu mobil dan menyalakan mobil. Suara keras membangunkan bos kulit hitam Chang Mao. Dia segera membawa orang ke tempat kejadian. Baru kemudian dia menyadari bahwa almarhum adalah saudaranya sendiri, Chang Mao. Dia berteriak kepada polisi dan meminta mereka untuk menemukan pembunuhnya secepat mungkin. Kabar buruknya adalah, truk berisi tepung itu terbakar, dan pria botaklah yang menghentikan truk berambut gondrong itu, memasukkan potongan-potongan kain ke dalam kotak surat, dan menuangkan bensin ke atasnya. Pria sejati tidak pernah melihat kembali ledakan. Chang Mao, karena kematian saudaranya, menjadi sangat marah. Kemudian dia menemukan PepsiCo di kota untuk menanyakan keberadaan kepala botak itu. Tetapi yang tidak dia duga adalah, bahwa kepala botak dan PepsiCo pernah bertemu sekali. Dia merasa kepala botak itu tidak terlihat seperti orang jahat, jadi dia tidak mengkhianatinya. Namun pertemuan antara keduanya diketahui oleh sang adik berambut gondrong. Melihat si kepala botak berjalan ke arahnya, sang adik ingin membuat beberapa isyarat dengannya. Tapi bagaimana mungkin Karami yang seperti ini menjadi lawannya? Dia dilepaskan dalam waktu kurang dari 5 detik. Setelah mengetahui bahwa bawahannya telah dipukuli, Chang Mao mengirim seseorang untuk mengikatnya dan menggantungnya di trailer. Kepala botak tahu bahwa dia mati karena dirinya sendiri, jadi dia pergi mencari Chang Mao untuk menyelesaikan masalah. Saat ini,
Chang Mao sedang menjalani penyelidikan di kantor polisi, sehingga kepala botak yang datang sia-sia, dan adik-adik ini tentu saja menjadi sasaran curhatnya. Meski jumlahnya banyak dan kuat, kepala botak itu tidak panik. Seseorang yang imut kecil yang tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk melawan. Seseorang yang tidak berbicara tentang seni bela diri menyelinap dengan pistol, dan tiba-tiba memukul semua orangnya sendiri. Kemudian dia merobohkan pistol di tangan lawan dengan sebatang tongkat, membuat anak itu pingsan dan menjejalkannya ke bagasi. Ketika Chang Mao kembali, Chito meninggalkan adik laki-lakinya di depan pintu. Chang Mao langsung kesal, bagaimana bisa dia mengacau jika wajahnya tidak kembali? Dia segera memanggil semua anak buahnya untuk mengatur peralatan yang diperlukan, dan kemudian datang ke hotel kepala botak, berniat untuk membunuh kepala botak di dalam dirinya. Mendengar suara itu, dia segera bersembunyi di bar bersama pemiliknya. Pada saat ini, sang adik diam-diam masuk, dan pemilik buru-buru mematikan lampu. Sementara kepalanya memulai serangan diam-diam seperti hantu. Pemiliknya sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara. Tiba-tiba seorang adik laki-laki bergegas keluar dan memukulnya. Tetapi juga ditembak oleh pria botak dalam kegelapan. Kemudian dua orang pergi melalui pintu belakang, tetapi tiba-tiba jatuh ke penyergapan pihak lain dengan kepala botak. Dia pingsan di tempat, dan pemiliknya juga dibawa pergi oleh mereka. Ketika dia bangun, dia dibawa ke rumah Chang Mao. Tidak apa-apa mengikat kepala botak, tetapi dia tidak tahu bahwa kekuatan ledakannya luar biasa. Seorang adik laki-laki hendak bergerak, tetapi dia segera menyesali keputusannya. Dia jatuh ke tanah setelah dipukul 2 kali. Kemudian kepala botak akan menyelamatkan pemiliknya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan beberapa anak muda yang tidak takut mati, tetapi mereka tidak setingkat dengan kepala botak. Tanpa diduga kepala botak itu terlepas dengan mudah. Kemudian dia tidak menunjukkan belas kasihan, mengeluarkan pisaunya dan mulai memanen. Ya, terlepas dari perlawanan putus asa dari adik laki-laki, mereka akhirnya ditangani oleh kepala botak satu persatu. Dan kemudian dia menyelamatkan pemilik di ruangan kecil yang gelap. Dan ketika keduanya hendak pergi, rambut panjang menghalangi mereka. Chang Mao melakukan pertarungan putus asa, dan dia ditembak ketika dia naik. Tetapi Chang Mao, sebagai orang tua, tidak menunggu seseorang untuk melawan dengan cepat, dan kemudian dia mencengkeram leher kepala botak itu, dan dilempar ke bawah oleh bahu. Dua orang di belakangnya terus bertarung. Kali ini kepala botak menemukan kesempatan yang tepat dan memberinya pukulan berat. Rambut panjang melihat bahwa dia dirugikan, jadi dia mengambil sabit, dan momentumnya meningkat seketika. Setiap gerakan langsung menuju ke titik vital. Menendang kepala botak itu lagi. Tetapi untungnya, pada pukulan fatal berikutnya, dia menghindari kepala botak itu. Meraih tangan berambut panjang itu, mengendalikannya, dan memukulnya dengan palu kepala. Kemudian dia mengambil kaset di atas meja dan mengikat kedua pergelangan tangannya terjalin erat. Dengan cara ini, dia meninjunya dan mulai menjadi tangguh. Di saat yang sama, polisi bergegas ke tempat kejadian, dan Chang Mao juga kalah dalam duel hidup mati ini. Saya pikir pertempuran sudah berakhir, tetapi kepala botak itu baru saja berbalik, tetapi untungnya polisi menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, kepala botak itu akan tergeletak di tanah. Dia memusnahkan seluruh geng sendirian dan membalaskan dendam keluarganya. Di akhir cerita, kepala botak mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik hotel, dan mulai mengembara di dunia. Nah, jika Anda suka, klik suka dan ikuti.